Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk cinta kasih Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai, memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tuntun kami di dalam setiap langkah kami melalui firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Filipi 3 ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bau-baun na do daging ta na leaon, gabedosod daging na nasangapi hobar tu haguguon nai, ay tarpatuduk sado saluhuk na tu ibana. Kuasanya menaklukkan segala sesuatu. Paulus menantang jemaat Filipi untuk mengejar keserupaan dengan Kristus, dengan mengikuti teladan atau contoh Paulus sendiri. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa mereka harus meniru segala sesuatu yang Paulus lakukan, sebab Paulus juga menyaksikan bahwa ia bukanlah manusia yang sempurna. Tetapi sebagaimana dia memusatkan hidupnya untuk menjadi serupa dengan Kristus, demikian juga yang seharusnya mereka lakukan. Paulus bersikap keras terhadap orang-orang yang hidup untuk memenuhi berbagai keinginan mereka, yang begitu yakin dengan kehebatan mereka sehingga mereka menjadi budak kesombongan. Betapa mengerikan orang-orang seperti ini tentunya. Begitu mementingkan hal-hal sepele di dunia sehingga pada waktu beribadah pikiran mereka mengembara. Begitu tersita perhatian dan energi oleh pekerjaan sehingga ibadah terasa tidak menyenangkan. Begitu sibuk merencanakan pesta berikutnya sehingga tidak ada waktu untuk berdoa. Paulus mengatakan bahwa mereka sedang menuju kehancuran karena yang mereka bisa pikirkan hanyalah kehidupan di dunia ini. Sementara kewargaan kita bukanlah di dunia ini. Dunia ini hanya sebagai tempat sementara kita. Tempat tujuan kita yang dimana kita menjadi warga yang tetap adalah di sorga yang telah disediakan Yesus bagi kita. Mencapai kewargaan sorga, maka tubuh kita ini, jika dikatakan tubuh kita yang hina ini, bukan hendak merendahkan tubuh kita atau menyiratkan suatu sikap negatif terhadap tubuh manusia. Akan tetapi, tubuh yang akan kita terima ketika kita dibangkitkan dari antara orang mati akan bersifat mulia seperti tubuh Kristus yang telah dibangkitkan. Frasa itu hendak menunjukkan kesementaraan tubuh kita yang terbuat atau yang berasal dari tanah. Artinya tidak selama-lamanya kita berdiam dalam tubuh yang sementara ini. Allah telah menyediakan tubuh yang mulia, yang kekal, yang tidak berasal dari tanah. Dan tujuannya adalah agar kita tidak hanya berfokus memenuhi kebutuhan jasmani tubuh kita ini yang hanya sementara. Sebagaimana dikatakan, kebanyakan dari mereka lebih sibuk dengan urusan yang sementara sehingga tidak sempat, bahkan tidak tertarik untuk memenuhi kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa mereka, kebutuhan partodion mereka menjadi tertinggal, yang membuat dia menjadi hilang dari jalan kebenaran. Kita tidak dapat mengubah tubuh yang hina ini menjadi tubuh yang mulia. Yang dapat melakukannya adalah hanya Allah yang kita sembah, yang penuh kuasa, yang kepadanya segala kuasa telah ditundukkan di bawah kakinya. Jika segala sesuatu tunduk kepada kuasa Allah, apakah kita tidak mau menundukkan diri kepada Sang Penguasa di atas segala kuasa di dunia ini? Tidak ada gunanya kesombongan kita pelihara di dalam hidup kita, seolah-olah kita hidup oleh diri kita sendiri. Kehidupan kita
hingga saat ini adalah karena kuasa Allah yang mengizinkan kita untuk menjalaninya. Tentunya ada tujuan Allah mengizinkan kita hidup hingga saat ini. Dunia bukan menjadi tujuan utama kita. Tujuan kita adalah sorga, kehidupan yang kekal. Dan untuk menerimanya, Allah terlebih dahulu mengubahkan tubuh kita, mengenakan tubuh yang mulia kepada kita dengan kuasanya yang mengatasi segalanya. Tentunya selama hidup kita di dunia ini, kita harus tetap setia dan percaya hanya kepada Yesus Kristus saja. Sahabat yang baik hati, mari letakkan pengharapan dan tujuan hidup kita hanya kepada Allah, sebab Dialah segalanya bagi kita. Dunia dengan segala kenikmatannya hanya tempat sementara di mana kita diproses oleh Allah untuk menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah fokus kehidupan kami adalah hanya kepadamu. Fokus kehidupan kami, segala yang kami lakukan adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami meletakkan pengharapan kami, iman kami kepada Yesus Kristus. Dunia ini hanya tempat sementara kami, untuk kami semakin mengenal, semakin menghidupi bagaimana Allah menyertai, bagaimana Allah melindungi, dan saatnya nanti kami akan menerima tubuh yang mulia yang akan Engkau berikan bagi kami orang yang percaya. Amin.